Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya mengajar saat ini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar pelajaran Bahasa Indonesia yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Di mana belajar berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga berfokus pada proses dan konten ataupun materi. Metode ini hampir semua diterapkan pada semua mata pelajaran. Seperti yang pertama, diferensiasi konten. Pada pembelajaran kali ini, saya mengkreasikan konten pembelajaran saya sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dan kedua, pada siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya menampilkan gambar-gambar yang menarik. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar auditori, saya memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya berikan beberapa latihan. Diferensiasi proses. Pada proses pembelajaran, saya mengkomunikasikan pembelajaran dengan memberikan beberapa permainan atau beberapa kuis yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Diferensiasi produk, di mana siswa memiliki kemampuan menggambar. Siswa tersebut dapat menghasilkan karya mereka dalam bentuk gambar. Bagi siswa yang memiliki kreativitas dalam menulis, mereka boleh mengkreasikan kreasi mereka dalam bentuk tulisan. Bagi siswa yang suka berbicara di depan umum, mereka dapat mengkreasikan produk mereka dengan membuat sebuah video yang berdurasi singkat. Sebelum saya menentukan gaya belajar siswa, saya melakukan survei melalui Google Form, di mana pada survei tersebut saya memperoleh hasil mata pelajaran yang paling diminati siswa kelas 7 adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan persentase 53,6%. Dilanjutkan dengan mata pelajaran agama dengan persentase 17,9%, dan disusul oleh mata pelajaran prakarya dan juga matematika dengan persentase 7,1%, dan mata pelajaran lainnya. Cara belajar yang paling diminati oleh siswa adalah cara belajar melalui auditori dengan persentase 39,3%, yaitu proses mendengarkan lewat penjelasan guru atau video tutorial. Dan di peringkat kedua yaitu proses pembelajaran kinestetik dengan persentase 35,7%, yaitu dengan mengerjakan latihan-latihan soal dan dipandu oleh guru. Dan yang ketiga, melalui visual, yaitu menyajikan gambar atau video tentang materi ajar dengan persentase 25%. Berikut saya akan menampilkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selamat menyaksikan.
nih cara pembuatan ATM. Ibu panggilnya per kelompok aja, perwakilan kelompok. Dari aja lah boleh. Cara melakukan tracking yang pertama yaitu tentang tepuk semangat. Kalau juga tepuk satu berarti tepuknya satu kali. Kalau juga tepuk dua berarti tepuk tangannya dua kali. Dan sampai tiga ya. Tepuk semangat satu, dua, tiga. Saya prosedur yaitu tes yang mengajarkan kepada pembaca
hadir kata dan kata yang terlalu diulang-ulang. Nanti ada soal buat kalian. Ada menggunakan kata atau kalimat pengesapan. Nanti kalian lihat mana ya kata yang sama dalam satu kalimat. Nanti itu kalimat pengesapan. Paham? Paham nggak? Siapa yang nggak paham tunjuk tangan? Ini harus paham sebelum aku mau tanya jawab ke kalian. Tunjuk tangan. Bu, saya nggak paham tentang ini. Itu boleh. Ada lagi kalimatnya, kalimat ajakan, perintah, larangan, inversi, dan pengesapan. Mana yang nggak paham? Paham nggak, Rashid? Paham maksudnya? Paham. Rizky? Inversi. Kalau inversi itu berarti kata kerja dulu. Misalnya, pergilah ke sekolah. Kata pergilah berarti kita kerja kan? Pergi kerja nggak? Kita pergi berarti berjalan kan? Nah berarti itu kata kerja. Pergilah ke sekolah. Maka sekolah itu diganti dengan subjek. Yang awalnya kan aku pernah ajarin cara membuat kalimat SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Yang dulunya subjek di awal maka diubah. Subjek di kedua, predikat di awal. Yang macam-macam dari teks prosedur. Nah, teks prosedur itu ada teks prosedur sederhana dan ada teks prosedur kompleks. Coba baca aja apa teks prosedur sederhana. Nah, coba baca. Teks prosedur sederhana adalah teks yang memuat. Oke, teks sederhana itu teksnya yang paling singkat, mudah, dan gampang. Jadi kalau ibu tanya ada berapa macam-macam teks prosedur? Dua, apa aja? Oke, ada dua, teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Baru satu. Salah. Oke, mana lagi? Tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama kita buka. 1. Oke, betul. Tepuk tangan buat mereview kembali atau merefleksikan kembali pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama kita udah tahu pengertian dari teks prosedur, yang kedua tujuannya kita udah tahu, struktur dan juga unsur kebahasaan. Nanti di rumah dicoba-coba kembali resepnya dan kalian bisa menganalisa beberapa teks prosedur. Paham? Coba yang tahu tunjuk tangan yang tahu apa itu teks prosedur. Oke, Diva, apa Diva? Prosedur adalah kan Oke, kita udah mengarahkan. Tepuk tangan untuk Diva. Berarti kita telah melakukan keterampilan menyimaknya, ya kan? Mendengar. Tadi dari simak, juga ada didengar penjelasan Ibu. Yang kedua, siapa yang tahu apa itu kalimat larangan? Kasih contoh boleh juga. Tunjuk tangan. Oke, Hidratul Mulia, silakan. Jangan terlalu banyak memasukkan gula itu, betul nggak?
Halo guys, assalamualaikum. Jadi hari ini kita mau buat mie instan, nggak terlalu pedas, tapi kita buat ya simpel-simpel aja ya. Tapi nggak terlalu bawang kali ini. Gitu aja. Jadi kita pakai banyak teman.